merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
Dan hari ini saya ingin membawa kabar gembira karena tema khotbah kita hari ini adalah tentang kasih karunia, grace that brings hope. Kasih karunia yang membawa pengharapan. Dan saya ingin memulai dengan berkata begini. Setiap kita itu punya kesamaan dan persetujuan. Yaitu kita semua sama-sama sadar kita itu menderita. Siapa di sini yang hidupnya tidak menderita? Dari wajahnya aja udah kelihatan ya. Tidak tanggal tua saja wajahnya udah tanggal tua. Kita one way or another kita itu punya to some extent penderitaan di dalam hidup kita. Tapi yang membedakan adalah begini. Tidak semua orang menyikapi penderitaan dengan cara yang sama. Yang di sebelah sini ada orang-orang yang tidak punya harapan. Yang di sebelah sini ada orang yang punya harapan. Tapi yang punya harapan pun ada dua kategori lagi. Yang harapannya benar dan yang harapannya tidak benar. Nah pertanyaannya begini. Lebih bagus mana? Tidak punya harapan atau harapannya tidak benar? Bingung ya? Tidak punya harapan salah, harapannya tidak benar. Juga salah. Ini pertanyaan yang rumit untuk kita pikirkan bersama-sama. Tapi hari ini apapun keadaan kita, entah kita tidak punya harapan atau harapan kita tidak benar, saya berdoa kiranya firman Tuhan menyapa kita. Tapi saya ingin mengingatkan kita dulu dengan satu kalimat yang bagus luar biasa saudara. Saya sampai baca kalimat ini aja saya kagum ya. Kok bisa orang yang bikin kalimat sebagus ini, yaitu saya sendiri. Maaf ya, memang saya terkenal sebagai hamba Tuhan yang paling rendah hati, saudara. Nah, Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Kita kadang-kala berpikir begini, kita punya harapan karena kita punya banyak hal di tangan. Saya ulang sekali lagi, kita seringkali berpikir bahwa kita punya harapan karena kita punya banyak hal di tangan. Tapi Tuhan kadang-kala bukan cuma berintervensi dalam hidup kita, tapi dia melakukan interupsi. Bukan cuma intervensi, tapi dia interupsi dan disrupsi lebih tepatnya di dalam hidup kita. Dan Tuhan mulai mengambil satu demi satu yang ada di tangan kita. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita aman itu bukan karena kita punya sesuatu di dalam genggaman. Kita aman karena tangan kita digenggam oleh tangan yang lain. Yaitu lengan Tuhan yang kekal, yang memegang kita. Tapi kadangkala memang Tuhan harus melakukan itu untuk mengajar kita. Natur kita ini berdosa, saudara. Kita seringkali mengikuti kemauan kita sendiri. Saya pernah pergi ke satu tempat wisata. Wah, pemandangannya bagus di tebing. Ada pagar di situ, di tepi tebingnya. Lalu ada tulisannya begini. Jangan bersandar pada pagar. Bersandarlah kepada Tuhan. Wah, keren banget, keren banget. Dan mengapa perlu dikasih tahu sih saudara? Karena kita itu seringkali tidak paham. Pagar itu dikasih di tepi jurang sebagai batasan. Tapi kita seringkali menggunakannya sebagai sandaran. Saudara jangan bersandar kepada pagar. Kenapa? Karena pagar itu mirip dengan pacar. Sama-sama tidak bisa diandalkan. Yang pernah disakiti katakan amin. Banyak juga ya. Banyak juga ya. Saya ganti tema khotbah aja ya supaya lebih relate ya gitu. Ternyata banyak juga saudara. Kita ini sudah diberitahu jangan mengandalkan sesuatu tapi kita andalkan terus menerus. Dan itulah kesalahan kita. Katanya bilang gini, nggak apa-apa lah selama hidup ini masih punya bestie ya kan. Tapi berapa banyak bestie yang akhirnya jadi beastie. Hewan liar yang memakan kita sendiri. Berapa banyak yang begitu saudara? Kalau orang yang lebih tua biasanya ngomong, biasanya kan hopeng cak kuping gitu kan ya. Ada yang hopeng cak darling. Maafkan usia saya di atas 40 memang ya. Maafkan. Yang muda-muda bingung itu kalimat apa begitu kan ya. Tapi kita semua tahu lah saudara bahwa orang yang paling kita andalkan itu seringkali adalah orang yang paling membuat kita susah luar biasa. Karena apa? Mengecewakan harapan kita. Nah hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Dan kita akan mendengarkan sinopsisnya terlebih dahulu. Cerita ini tentang seorang perempuan yang sakit 12
tahun pendarahan. Lalu dia berpikir, ada Yesus nih, orang terkenal itu yang tukang menyembuhkan itu. Wah, aku akan menyentuh ujung jubahnya dan aku yakin pasti sembuh. Lalu dia di tengah kerumunan orang banyak mendekati Yesus dari belakang, menyentuh jubahnya Yesus lalu sembuh. Dan Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Lalu dia mengaku, dan setelah mengaku Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan engkau sembuh dari penyakitmu. Kurang lebih begitu ceritanya. Siapa yang tidak pernah mendengarkan khotbah dari cerita ini? Karena semua sudah mendengarkan, kita akan tutup dalam doa dan biarlah Roh Kudus yang mengerjakan sendiri menjelaskan ke dalam hati kita. Saya tahu ini cerita yang terkenal sekali sehingga saudara bertanya-tanya, apakah ada hal baru yang saya bisa pelajari dari cerita ini? Biasanya kalau sampai ceritanya begitu terkenal, kita berpikir kita sudah tahu semuanya. Tapi mari hari ini dengan rendah hati kita mendekati kisah ini sekali lagi. Dan sebelum kita bahas detail, saya ingin memberitahu dulu bahwa kisah ini seharusnya dipahami dalam kaitan dengan kisah yang berdekatan dengan dia. Yaitu kisah tentang Yairus, kepala rumah ibadat Yahudi yang minta tolong Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Lebih tepatnya ceritanya itu modelnya begini. Saudara pernah lihat sandwich, pernah makan sandwich tentu saja. Nah kalau sandwich itu ada roti, tengahnya ada isi, ada roti. Ceritanya kurang lebih begini. Yairus datang kepada Yesus, minta tolong supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Pasal 5 ayat 21 sampai 24. Lalu di tengah jalan menuju rumah Yairus, ini keadaan darurat, ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Di pasal 5 ayat 25 sampai 34. Lalu Yesus menyembuhkan perempuan ini. Setelah menyembuhkan, Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus dan membangkitkan anak Yairus. Pasal 5 ayat 35 sampai 43. Nah ini namanya orang-orang menyebutnya, para penafsir Alkitab menyebutnya itu sandwich pattern. Pola sandwich. Tapi kalau Bapak Ibu tidak suka sandwich, saya tawarkan pola yang lain. Yaitu pola bread jam bread, saudara. Bread jam bread itu apa, saudara? Ada orang Indonesia makan di restoran internasional begitu kan ya. Dan waktu ditanya mau pesan apa, dia itu bingung, saudara. Karena begitu membaca menunya, wah bingung setengah mati. Dan saya paham kenapa bingung. Misalnya nih ya, tulisannya croissant. Bacanya croissant. Saya dulu coba Inggris-Inggrisan gitu kan ya. Ngomongnya pesennya apa? Croissant gitu. Enggak, croissant. Padahal enggak ada kuahnya sama sekali, saudara. Namanya croissant gitu kan. Itu bahasa Prancis bikin orang emosi kok. Saya bisa paham, saudara. Ada pemikir yang pemikirannya luar biasa. Namanya itu Faucault. Faucault. Bacanya Foucault. Saya ketemu orangnya mau protes. Kenapa namamu bukan FUKO aja? Kenapa ngerepotkan orang gitu kan? Karena memang nama-nama Prancis itu selalu merepotkan kita. Nah teman-temannya itu sudah pesen menu ini. Dia bingung. Wah menu apa nih? Dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya ditanya, what do you want to order sir? Dia bilang, I order bread jam bread. Apa bread jam bread? Bread roti. Jam selai, bread lagi roti ya gitu. Jadi bread jam bread itu roti tawar ada selai di tengahnya gitu saudara. Nah saya mau sebut pola ini bread jam bread aja ya saudara. Nah karena ini adalah polanya bread jam bread begini, maka ada kesamaan antara tengahnya dengan sisi tepi-tepinya itu ada kesamaannya. Kesamaannya banyak ya, misalnya apa? Sama-sama menginterupsi Yesus. Waktu Yesus sedang khotbah di depan orang banyak, Yairus datang menginterupsi aktivitas Yesus. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak, pergi ke rumah Yairus. Pada waktu dia di tengah jalan menuju rumah Yairus, dia diinterupsi oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Sama-sama yang ditolong adalah perempuan dan sama-sama disebut sebagai anak perempuan. Kalau bahasa Yunaninya tugater gitu, daughter. Anak perempuan, jadi bukan cuma perempuan tetapi anak perempuan. Dan sama-sama ada angka 12-nya. Kalau yang satu 12 tahun sakit, yang satu umurnya 12 pada waktu mati. Sama-sama menyebabkan najis kalau disentuh. Pendarahan menyebabkan kenajisan dan mayat atau jenazah menyebabkan kenajisan. Dan bukan cuma itu saudara, sama-sama tanpa harapan. Dikatakan orang yang sakit pendarahan 12 tahun ini nanti kita akan lihat.
keadaannya semakin memburuk, memburuk, dan memburuk. Tidak ada harapan. Dan anak Yairus mati, meninggal dunia. Tidak ada harapan. Dan yang menarik lagi adalah sama-sama kita nggak ketahui namanya. Nggak disebutkan namanya siapa. Dan yang terakhir, tindakan Yesus itu ditertawakan atau dianggap konyol oleh orang-orang di sekelilingnya. Misalnya, nanti kita akan lihat lebih jelas ya. Pada waktu perempuan 12 tahun pendarahan ini sembuh, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Posisinya berdesak-desakan. Lalu murid-murid bertanya, konyol banget sih pertanyaannya. Kamu maksud tanya gitu? Orang lu berdesak-desakan, menyentuh jubahmu ya wajar lah. Mungkin tidak konyol kalau Yesus bertanya, siapa yang mencopet dompetku? Murid akan jawab, Yudas nih, pasti nih Yudas nih gitu kan ya. Tapi idenya dari Petrus mungkin karena dia selalu yang memimpin segala sesuatu gitu kan. Nah Yesus dianggap konyol nih pertanyaannya. Sama dengan ketika Yesus sampai di rumah Yairus, semua orang sudah nangis karena anaknya sudah mati. Ada orang penyanyi peratap apa segala macam. Yesus bilang, udah pergilah semua. Anak ini gak mati, anak ini cuma tidur. Dan mereka mentertawakan Yesus. Banyak kesamaannya. Makanya kita harus melihat cerita ini sebetulnya dalam kaitan bersamaan. Tapi saya tidak punya cukup waktu untuk melihat dua-duanya. Tapi saya sengaja terangkan ini untuk memberitahu Bapak Ibu dua hal. Memberitahu pertama bahwa Alkitab kita itu indah. Bukan cuma berisi doktrin dan moralitas yang luhur, tetapi berisi sastra yang indah. Itu yang pertama saya ingin saudara tahu bahwa Alkitab kita itu indah. Yang kedua supaya saudara tahu saya pintar, saya belajar teologi saudara. Sekali lagi saya membuktikan diri saya sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Kadang memang begitu saudara. Saya tanpa sadar itu menunjukkan kerendah hatian saya. Mohon dimaklumi Bapak Ibu saudara. Alkitab kita mengandung keindahan. Dan sekarang kita akan menelusuri keindahan dari cerita ini. Nah, mari kita lihat persoalan yang dihadapi perempuan ini. Saya bacakan dari pasal 5, Injil Markus 5 ayat 25 dan 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 2 ayat, tapi persoalannya multidimensional. Mari saya terangkan dulu secara cepat. Persoalan yang paling jelas adalah persoalan fisik, physical problem. Yaitu perempuan ini pendarahan selama 12 tahun. Dan nanti kalau kita membaca pada waktu dia sembuh, dikatakan begini. Kalau bahasa Indonesia loh ya, dia merasa tubuhnya telah sembuh dari pendarahan. Tapi bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan tepat di beberapa versi begini. The fountain of her blood dried up. The fountain of her blood. Jadi kayak mata air. Berarti ini bukan cuma ngeflek gitu. Bukan. Tapi ini benar-benar ada tetesannya, ada alirannya saudara. Tapi kita nggak dikasih tahu berapa banyak tiap hari yang dia keluarkan. Pokoknya ini bukan cuma ngeflek gitu aja. Tapi benar-benar keluar. Dan ini 12 tahun saudara. Bukan cuma 12 tahun dikatakan begini. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia begini ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Itu bahasa Indonesia. Tapi beberapa versi bahasa Inggris lebih tepat sesuai teks Yunani. Bunyinya begini. She had gone much suffering. Jadi bukan cuma diobati, tapi selama pengobatannya itu menyakiti dia, saudara. Mungkin kalau boleh saya analogikan, maafkan bagi penderitanya, mungkin adalah orang yang kena CA dan menjalani kemo. Karena saya pernah menemani orang yang semacam itu melihat sendiri, saudara. Susah, sakit banget kemo untuk orang yang kena CA, saudara, kena kanker itu. Sakit, pengobatannya itu sakit. Dan tidak ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya. Tapi dikatakan begini. Sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Secara fisik makin memburuk, makin memburuk, makin memburuk. Saya pernah ketemu orang yang mengidap CA. Dan dia kemo sebanyak 35 kali. Saudara. Dan saya bilang wow. Dibutuhkan semangat yang luar biasa kalau dia menjalaninya sampai segitunya saudara. Lama loh saudara. Saya nggak membayangkan dia bisa bertahan ya.
Kalau menurut pikiran saya yang awam, wah rasanya sulit untuk bertahan di tengah situasi seperti itu. Tambah parah. Secara fisikal. Tapi juga secara sosial itu juga punya masalah dia, saudara. Karena orang yang pendarahan dianggap najis. Tidak boleh kumpul dengan siapa saja. Kalau dia duduk di satu kursi misalnya, terus dia pergi, orang lain duduk di kursi itu, dianggap najis. Kalau dia pegang orang lain najis. Terus pertanyaan saya, siapa yang mau kumpul sama perempuan ini? Tidak ada keuntungan sama sekali. Kecuali kalau rebutan makanan. Mungkin dia untung, saudara. Karena begitu dia pegang semua makanan. Gak ada orang yang mau makan kan. Karena dianggapnya najis. Gak ada yang berani ngambil, saudara. Dan saya ingat anak saya waktu kecil, saudara. Diberi bekal oleh mamahnya gitu. Dan biasanya makan bersama teman lain. Nah teman-temannya itu ada yang baik-baik gitu, saudara. Kalau makan itu gantian, saling tukar. Tapi ada satu temannya itu gak pernah mau tukar, gak pernah bawa makanan kecil gitu loh, saudara. Jadi selalu ngambil dari orang lain. Dan anak saya itu komplain ke saya, Pak itu loh Pak ada temen gak pernah bawa snack. Tapi kalau kita nanti buka snack dia mesti ngambil semua Pak gitu kan. Ya udah kamu kan menjadi berkat buat orang itu. Ya tapi kan dia gak pernah ngasih. Ya diomongin lain kali suruh bawa gitu. Sudah Pak tetap gak mau bawa. Wah anak saya itu agak terganggu gitu. Tapi gak lama kemudian anak saya bilang gini, Pak sudah ada solusinya Pak. Wah solusinya apa? Jadi begitu tak buka Pak snacknya, tak jilat dari ujung ke ujung Pak. Dia gak pernah minta lagi. Saya bilang wah anak saya ini lebih bijaksana dari kepala sekolah sama pengurus yayasan, saudara. Secara sosial dia tuh nggak bisa megang benda apapun yang dipakai oleh orang lain, nggak bisa. Jadi physically, socially, tapi juga financially, saudara. Financially dia juga menderita karena dia sudah habiskan semua uang miliknya dia. Kita tidak tahu apakah dia punya pekerjaan atau tidak. Yang jelas dia sudah habiskan semua uangnya, tabungannya. Dia sudah nggak punya apa-apa. Mungkin saudara bisa berkata begini, ya dihindari orang gak apa-apa lah. Punya sakit gak apa-apa lah. Yang penting punya uang, semuanya beres. Bukankah dunia mengajarkan kepada kita, yang kita butuhkan di dunia ini cuma 4 hal saja. Berdoa, berusaha, beruang, dan kenal orang dalam. Dengan uang semuanya beres. Bahkan ada beberapa orang bilang begini. Sekolah gak pinter gak apa-apa. Yang penting punya duit. Teman-temanku yang pinter-pinter dulu di sekolah. Sekarang jadi karyawanku. Bangga dia. Saya kurang tahu ya. Dia membanggakan kekayaannya atau kebodohannya. Tapi beberapa orang menganggap. Kalau punya duit itu masih lumayan lah hidupnya. Tapi begitu gak ada duit. Wah itu kelihatannya kayak gak ada oksigen yang dihirup. Dan itulah perempuan ini. Tapi ada persoalan yang menurut saya jauh lebih berat lagi. Yaitu secara spiritual, saudara. Di dalam konteks religius orang Yahudi waktu itu. Kalau ada orang yang sakit, menderita. Orang pasti memahaminya apa? Ah ini berdosa. Ini dikutuk oleh Allah. Ingat pada waktu ada orang buta sejak lahir. Di Yohanes 9. Murid-murid bertanya begini. Guru siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Pertanyaannya kok aneh ya. Kalau saudara ngelihat ada orang sakit misalnya gitu. Pertanyaan saudara apa? Sakit apa? Terus setelah sakit apa? Penyebabnya apa gitu kan. Nggak dikaitkan sama dosa. Tapi jujur ya. Beberapa hamba Tuhan. Orang Kristen mengaitkan penyakit dengan dosa. Jadi kalau kunjungan ke rumah sakit. Pertanyaannya bukan sakit apa menurut dokter. Bukan gini. Dosamu apa menurut Tuhan gitu. Soalnya mereka punya pikiran gini. Kalau terjadi hal yang buruk berarti kerohanianmu buruk. Kalau hidupmu baik-baik saja berarti kerohanianmu baik-baik saja. Dan itu terlihat sekali banyak di antara kita yang tanpa sadar punya konsep begitu. Kalau kita berbuat baik Tuhan akan baik kepada kita. Tuhan kita tidak sebegitunya sih. Tuhan kita itu baik dan kebaikannya mendahului kebaikan kita. Kebaikan Tuhan mendahului ketaatan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kita sering kali gitu kan. Kalau di mall nyari parkir tiba-tiba langsung dapat ngomongnya apa? Berkat anak soleh ya kan gitu. Terus nanti kalau makan bersama teman-teman pesanan kita datang lebih dulu. Langsung ngomongnya apa? Tuhan tahu anaknya yang paling mengasihi dia ya kan.
Kita seringkali berpikirnya salah. Nah, bayangkan seandainya perempuan ini hidup di dalam komunitas yang semacam itu, dia akan dihakimi. Kamu pasti punya dosa, kamu pasti dikutuk oleh Allah. Mungkin saudara berkata begini, apa sih beratnya itu kayak apa? Nah, saya mengajak saudara untuk memperhatikan secara sosiologis. Budaya Alkitab Perjanjian Baru itu budaya Mediterranean kuno, saudara. Dan di dalam budaya Mediterranean kuno, masyarakatnya digerakkan oleh 3 poros. Poros pertama adalah honor and shame, kehormatan dan aib. Yang kedua, kuasa dan ketakutan, power and fear. Dan berikutnya adalah clean and unclean, tahir dan najis. Perempuan ini tidak punya semua yang dianggap penting. Honor dia nggak punya, power dia nggak punya, clean juga dia najis. Dia tidak punya apa-apa. Sehingga menurut masyarakat waktu itu, menurut sosiologi kuno waktu itu, bisa dikatakan perempuan ini terbuang dan tanpa harapan. Terbuang dan tanpa harapan. Mungkin ada di antara saudara yang datang hari ini dan berkata, aku gak ada harapan deh. Pernikahanku gak ada harapan, pekerjaanku gak ada harapan. Semua yang aku lakukan hancur berantakan, gak ada harapan. Saudara bertahanlah. Karena perempuan ini juga nggak ada harapan, tapi Tuhan memberi dia harapan. Yang dimiliki oleh perempuan ini apa? Yang dimiliki itu iman walaupun nggak sempurna. Iman walaupun imannya itu tidak benar. Tapi dia punya sesuatu yaitu iman yang berbau takhayul, mistis, gaib. Dikatakan di ayat 27 dan 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita tidak tahu mengapa perempuan ini bisa punya ide ini. Ada beberapa dugaan para penafsir Alkitab. Ada yang menduga perempuan ini orang Yahudi dan dia ingat di dalam perjanjian lama kalau ada benda yang kudus misalnya mezbah atau korban. Nah ketika kita memegang benda yang kudus kita juga menjadi kudus. Dikuduskan oleh benda yang kudus tadi. Lalu mungkin perempuannya berpikir kalau Yesus berkuasa aku memegang dia maka aku ikut menerima kuasanya. Bisa jadi dia punya pikiran begitu. Tapi bisa juga dia punya pikiran dipengaruhi oleh mitologi Yunani Romawi kuno. Karena mitologi Yunani Romawi kuno itu punya konsep begini. Kalau orang berkuasa, orang sakti, saudara pegang barangnya dia, benda apapun yang dia miliki, maka saudara akan menerima kuasa dari orang itu. Di dalam salah satu kitab non-kanonik, kitab-kitab Injil yang non-kanonik, yang bukan kitab suci, karena bukan ditulis oleh para rasul, ditulisnya di abad-abad sesudahnya, ada cerita tentang masa kecil Yesus. Ceritanya begini, Maria waktu itu sedang mencuci pakaian Yesus, bayi Yesus. Air bekas cuciannya itu mengalir dan orang berebutan mengambil air cucian itu. Karena dipercayai air cucian bisa menyembuhkan. Dan itu adalah konsep mitologi yang berkembang pada waktu itu. Bisa jadi perempuan ini terpengaruh oleh konsep mitologi itu. Ada juga yang berpendapat begini. Perempuan ini mungkin cuma mendengar tentang Yesus. Dan dia mendengar seperti yang dicatat di Markus pasal 6. Nanti selesai ibadah atau pulang rumah baru dibaca. Markus pasal 6, kita kan pasal 5 nih. Markus pasal 6 ayat terakhir itu dikatakan demikian. Banyak orang berbondong-bondong dari berbagai tempat mendatangi Yesus. Dan menjamah jubah Yesus dan mereka yang menjamah sembuh. Mungkin perempuan ini mendengar kabar-kabar tentang itu. Lalu dia berkata, pokoknya aku mau sembuh. Pokoknya aku mau sembuh. Dan aku percaya Yesus bisa menyembuhkan. Dan ternyata terlepas dari saudara tidak setuju dengan imannya. Terlepas dari saudara menganggap ini imannya tidak benar atau imannya kurang sempurna. Kita nggak bisa menghakimi karena tidak dikasih tahu apa penyebabnya. Tapi kenyataannya Tuhan cukup baik kepada dia. Yaitu menyembuhkan dia. Mujizat yang instan terjadi. Di ayat berikutnya dikatakan demikian. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau dalam bahasa Yunani saya coba lihat sekilas. Ternyata berhentilah pendarahannya. Bahasa Yunaninya adalah mata air dari darahnya itu berhenti. Jadi mata air, the fountain of her blood dried up. Menjadi kering. Kata HPG itu dipakai untuk sumur, untuk mata air dan sebagainya. Berarti pendarahannya cukup serius ya.
Sampai dia bisa merasa berhenti. Kalau cuma ngeflag kan dia nggak terasa. Sampai dia merasa itu berarti mungkin ada aliran, berapa liter saya tidak tahu, berapa derasnya alirannya tidak dikasih tahu. Tapi dia bisa merasa. Kalau dalam bahasa Yunani bukan merasa, tetapi mengetahui. Jadi pertama kali saya baca bahasa Indonesia, kok merasa sih? Oh ya pantas lah, orang Indonesia kan gitu ya. Terutama orang Jawa. Saya ini Tionghoa tapi budayanya Jawa. Jadi saya tahu kalau diskusi saya lebih banyak berkata saya rasa gitu. Diskusi kan harusnya saya pikir ya. Tapi kebanyakan di antara kita saya rasa. Bener gak sih? Makanan itu kita rasa. Diskusi, pendapat itu kita pikir gitu kan. Saya pertama wah ini pasti orang Indonesia ya pantas lah. Merasa, padahal bahasa Yunaninya mengetahui gitu kan. Setelah saya cek di versi Inggris, hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya sama, merasa. Makanya saya tahu semua penerjemah bahasa Inggris itu orang Jawa yang pindah ke Amerika, saudara. Bahasa Yunaninya soalnya mengetahui ya gitu. Nah, mengetahui bahwa begini nih bunyinya, badannya sudah sembuh dari penyakitnya, tapi dalam bahasa Yunani bukan dari penyakitnya. Tapi dari penderitaannya dia. Kata yang dipakai itu mastich. Mastich itu bukan penyakit saja. Mastich itu bisa macam-macam. Makanya New American Standard Bible menerjemahkannya affliction. Bukan cuma penyakit, tapi penderitaannya. Perempuan ini bukan cuma mendapatkan kesembuhan. Tetapi dia mendapatkan pemulihan dari semua penderitaan yang diakibatkan oleh penyakitnya. Ingat ya. Penyakit perempuan ini multidimensional. Bukan cuma pendarahan, tapi multidimensional macam-macam. Nah, siapa di sini para suami yang istrinya kalau datang bulan, mood swingnya itu kenceng banget? Tahu ya? Pasti ngerti kan? Datang bulan saja itu mendatangkan persoalan multidimensional untuk kita. Bener gak sih? Apa-apa bisa salah dan seterusnya, mudah ngegas gitu. Keuntungannya cuma satu, LPG kosong tetap bisa untuk masak. Suruh istri kita berdiri di kompor itu, mesti ngegas terus ya, ngegas terus kan gitu. Datang bulan cuma berapa hari aja persoalan multidimensional saudara. Apalagi kalau 12 tahun pendarahan. Itu persoalannya banyak, penderitaannya banyak. Dan Yesus menyembuhkan dia bukan cuma dari penyakitnya. Tapi dari penderitaannya. Berarti paket lengkap gitu yang diberikan oleh Yesus. Nah setelah perempuan ini sembuh, Yesus melakukan satu tindakan yang dianggap konyol oleh murid-muridnya. Di ayat 30-32... dikatakan ketika Yesus tahu bahwa ada tenaga, bahasa Indonesia tenaga saudara, bukan ya, bahasa Yunaninya kuasa. Saya khawatir kalau saudara menerjemahkan tenaga, nanti saudara berkata Yesus punya tenaga dalam. Enggak ya, bukan tenaga tapi kuasa, dunamis di situ. Dan dia bertanya siapa yang menjamah jubahku? Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan kamu tanya apa sih? Orang berdesak-desakan. Bahasa Yunaninya itu suntlibo. Suntlibo itu bukan cuma berdekatan tapi menekan dengan kuat. Saudara bisa baca di Pengkhotbah pasal 12 ayat 6 di dalam Septuaginta. Kemudian di dalam kitab Deuterokanonika atau Apokrifa Yesus bin Sirak pasal 31 ayat 14 juga dikatakan. Kata yang Yunani yang sama dipakai di situ. Yang artinya apa? Dihancurkan, ditekan dengan kuat. Jadi bukan cuma nempel dan nempel, tapi ditekan begitu rupa. Dan Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku gitu. Konyol gak sih? Konyol banget. Tapi Yesus tetap bertanya, bahkan dikatakan begini ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Saya cek di bahasa Yunaninya menarik karena New International Version itu menerjemahkannya begini. He kept looking around. Ia terus-menerus melihat sekelilingnya. Dan saya cek di bahasa Yunani memang benar kata kerja yang dipakai itu dalam bentuk tense imperfect. Saya cuma sebutkan, saya terangkan nanti seperti biasa. Saudara lupakan dalam hitungan yang ketiga, tidur lebih dalam ya. Saya sebutkan ini supaya saudara tahu saya dosen Yunani di STT Amadius ya. Nah salah satu fungsi imperfect tense imperfect adalah salah satunya yang cocok dengan konteks ini. Tindakan di masa lalu yang dilakukan terus menerus. Jadi Yesus itu tanya gini, siapa yang menjamah jubahku? Gak ada yang ngaku ya. Yesus lihat gini, lihat terus ini.
Lihat terus. Padahal Yesus lagi darurat ke rumah Yairus loh. Buat apa dia berhenti nyari tahu perempuan ini? Bayangkan kalau saudara sedang darurat, emergency, menolong orang lain. Kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang begini. Shh, semuanya diam. Ada kuasa keluar dari tubuhku. Yang merasa disembuhkan, nanti tolong hubungi staf saya mau ngobrol. Maaf, saya ini dalam keadaan darurat menuju rumah Yairus. Kan gitu kan? Enggak loh, Yesus berhenti dan Yesus benar-benar mau ketemu perempuan ini. Dan pertanyaan kita, mengapa Yesus melakukan itu? Di tengah situasi yang darurat, intinya adalah Yesus memberikan yang lebih baik daripada yang diharapkan perempuan itu. Setelah perempuan itu mengaku, Yesus berkata begini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan ini cuma berharap satu hal, sembuh, cuma itu aja. Tapi Yesus melihat gini, maksud cuma minta sembuh, aku bisa memberi yang lebih kok. Dan dengar saya baik-baik ya, Tuhan kita tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Saya ulang sekali lagi. Tuhan kita tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Kalimatnya udah mirip-mirip sama aliran gereja lain ya, yang kemakmuran ya. Enggak sih. Tuhan kita tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Tapi yang memandang baik atau tidak, itu Tuhan sendiri, bukan kita. Bedanya di situ. Yang menentukan baik atau tidak baik, itu Tuhan. Makanya saya yakin Tuhan kita tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Dia selalu memberi lebih banyak daripada yang kita doakan atau harapkan. Dan kita lihat satu persatu ya. Yang Tuhan kasih lebih baik itu apa? Yang pertama saudara, perjumpaan personal. Perempuan ini mengharapkan kesembuhan. Yesus memberikan hubungan. Bahkan Yesus menyebut perempuan ini bukan dengan kata gune. Gune itu perempuan. Tidak. Dia menyebutnya dengan kata thugateir. Thugateir yang artinya bersama-sama. Bukan itu together. Ya. Bahasa Yunani thugateir itu artinya adalah anak perempuan. Yesus berkata, my daughter. Anak perempuanku. Saudara, perempuan ini ditolak oleh orang lain. Dianggap sampah masyarakat. Dia tidak punya siapa-siapa yang mau dekat sama dia. Tapi Yesus berkata, hei anak perempuanku. Saya nggak bisa bayangkan ya. Seandainya Yesus cuma ngomong perempuan. Nggak ada kedekatan. Tapi Yesus bilang anak perempuan. Dan di dalam dunia ini saudara. Ada banyak orang yang craving sense of belongingness. Kita tuh kepengen memiliki sesuatu dan dimiliki oleh orang lain. Makanya di dalam katekismus Heidelberg, pertanyaan pertamanya adalah, what is your only comfort in life and death? Apa penghiburanmu satu-satunya dalam hidup dan kematian? Jawabannya adalah kalau mau diringkas ya, that I belong to Jesus my Savior and He belongs to me. Sense of belongingness. Karena ada banyak orang yang merasa ditolak, yang merasa tidak pernah dihargai oleh orang lain. Dan perempuan ini mengalami itu dan Tuhan Yesus menawarkan hubungan. Kamu cuma minta kesembuhan. Yang kamu butuhkan bukan kesembuhan, tapi pemulihan hubungan. Dan itu yang Yesus berikan. Dan saudara tahu persoalan terbesar kita bukan kemiskinan. Persoalan terbesar kita bukan kegagalan. Persoalan terbesar kita bukan kesakitan saudara. Persoalan terbesar kita adalah dosa karena dosa yang menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau cuma memberikan kepada kita kesembuhan saudara. Tidak. Tuhan mau memberi yang lebih baik. Kekristenan pada hakikatnya itu tentang hubungan, bukan aturan. Saya tidak heran kalau Yesus menawarkan bukan cuma kesembuhan. Yesus menawarkan yang lebih baik yaitu hubungan. Karena kekristenan pada hakikatnya tentang hubungan, bukan aturan. Penerimaan, bukan tuntutan. Kasih sayang, bukan ketakutan. Saya tidak mengatakan di dalam kekristenan tidak ada aturan. Ada aturan. Saya tidak mengatakan di dalam kekristenan tidak ada tuntutan. Ada kok perintah tuntutan dari Tuhan. Saya tidak mengatakan di dalam kekristenan tidak ada peringatan-peringatan. Ada kok. Tapi aksennya bukan di situ. Lampu sorotnya bukan di situ. Lampu sorotnya adalah pada hubungan. Hubungan, Tuhan mau membangun hubungan dengan kita. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Supaya dia bisa merengkuh semua perasaan-perasaan kita. Supaya dia benar-benar bisa memiliki meaningful relationship dengan kita semua. Orang yang berdosa ini saudara. Yang paling penting bukan kesembuhan, tetapi pemulihan hubungan.
Yang kedua, saudara, selain perjumpaan yang personal, Tuhan memberikan iman yang benar. Perempuan ini berharap pada barang, tapi Yesus mengajarkan kepada dia, yang paling penting itu bukan barang, bukan apa yang kamu pegang, tapi siapa yang kamu imani. Saya ulangi sekali lagi. Bukan apa yang kamu pegang, bukan apa yang kamu miliki, tetapi siapa yang kamu imani. Yesus menyoroti iman perempuan ini. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, Yesus berkata begini, imanmu menyelamatkan engkau, bukan jubahku. Ngerti gak sih? Tapi berapa banyak orang Kristen yang mementingkan benda. Benda. Saya pernah khotbah di satu tempat, ada orang bilang gini, Musa bisa minta tolong gak, tahu kau doakan saya. Oh ya Su bisa. Terus dia bilang gini, sebentar ya Musa, saya ambil minyak dulu di mobil. Ngapain Su bawa minyak? Oh ya minyaknya ini soalnya minyak zaitun. Aduh Su gak usah pakai minyak. Loh minyak zaitunnya ini dari Israel. Dalam hati saya mau teriak. Walaupun itu dari Israel, kamu ambil di tengah jalur Gaza waktu peperangan terjadi. I just don't care. Saya ngomong Su, saya juga punya minyak zaitun dari Israel Su gitu kan. Oh Musa punya ya? Biasanya pakai untuk doakan orang. Bukan, saya pakai untuk keroan. Saya ngomong, kita ini beriman bukan sama minyak. Berimannya sama Tuhan, setuju? Tapi berapa banyak di antara kita ngomong kalau nggak pakai minyak nggak bisa sembuh loh. Gitu. Terus wah, kalau nggak makan roti dan anggur nggak bisa sembuh loh. Bener atau enggak? Wong Yesus saja nyembuhkan nggak pernah pakai minyak loh. Yesus nyembuhkan itu pakai ludah. Ambil tanah campur ludahnya, taruh tuh di matanya orang buta. Bener nggak sih? Coba praktekkan, pasti sembuh. Nggak percaya ya, sungguhan. Nanti ada orang sakit, ambil tanah campur ludah saudara, taruh di tempat yang sakit. Minggu depan tanya, sudah sembuh? Pasti dia bilang sembuh. Walaupun besoknya dia tidurnya di adijasa, saudara, di tempat persemayaman. Karena kalau dia ngomong nggak sembuh, dikasih lagi kan tambahannya kan gitu. Ada banyak orang Kristen itu pikirannya tuh kayak perempuan ini loh, saudara. Pikirannya tuh kayak mistis banget gitu. Nanti kalau minta didoakan pendeta ya, senengnya tuh sama pendeta-pendeta yang suaranya tuh kayak bergetar-getar gitu loh, saudara. Kalau didoakan biasa, Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Rasanya kayak kurang mantep gitu loh saudara. Kepinginnya itu hamba Tuhan yang kalau nopang tangan itu di kepalanya digoyang-goyang gitu kan. Sambil hamba Tuhannya kalau ngomong gini, haleluya, haleluya gitu kan. Itu rasanya kayak lebih mantap gitu loh saudara. Rasanya kuasa Tuhan lebih nyata di dalam hidup kita. Apalagi kalau pendetanya ngomongnya dengan semangat intonasi yang tinggi begitu kan ya. Wah dengan volume yang besar. Saya percaya mujizat akan terjadi atas anakmu ini ya Tuhan. Karena kuasamu tidak terbatas. Haleluya gitu kan. Wah seneng kita. Mana ayatnya sih yang mengatakan kuasa doa ditentukan oleh volume yang besar? Nggak ada. Ayatnya cuma berkata begini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi bukan volume besar kuasanya besar. Ngerti nggak sih? Satu-satunya yang benar itu kalau saudara makan, cari orang yang paling lapar untuk berdoa. Kenapa? Karena ada ayatnya memang saudara. Doa orang yang lapar sangat besar kecepatannya. Mana ada sih benda bisa nyembuhkan? Gak ada, saudara gak ada. Makanya saya mau kasih tahu saudara, iman itu apa sih sebetulnya? Iman itu artinya gini loh saudara. Saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini gak punya apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma bergantung pada Tuhan saja. Itu artinya iman. Jadi jangan sampai kita merasa punya iman. Tapi merasa hebat gara-gara punya iman. Ada satu buku yang saya baca terjemahannya kalau kurang lebih ya. Terjemahannya begini. Kalau kamu punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Sampai ketika saya baca itu saya bilang what? Kalau kamu punya iman Tuhan gak punya pilihan gitu kan ya. Itu akibatnya kalau punya iman gak punya pikiran ya. Gak gitu saudara, gak gitu sih. Kalau saudara merasa imanmu itu besar sehingga Tuhan itu nurut terus dengan imanmu. Saya kasih tahu ya. Entah imanmu yang besar atau Tuhanmu yang terlalu kecil. Enggak sih. Iman itu berarti kita ngaku kita gak mampu. Justru kita berharap sama Tuhan.
Kita menjadikan Tuhan itu sebagai sandaran kita. Jadi jangan sampai dengan iman malah kita menuntut Tuhan. Lagunya sudah kelihatan sekali kan. Kalau lain ditolong. Terus wajahnya berubah. Saya juga gitu kan ya. Akhirnya Tuhan lihat dari atas, bahaya nih kalau nggak dipenuhi nih. Nanti nggak mau jadi guru sekolah minggu lagi nih. Nanti pelayanan sekolah minggu berantakan nih. Wah nggak mau mimpin ibadah lagi nih. Nanti siapa dong? Yang nanti kalau ibadahnya jelek kan malaikat males tuh datengin gitu. Udah sembuhkan aja. No sih, enggak sih. Beriman itu artinya saudara mengaku saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak bisa melakukan apa-apa, dan saudara bukan siapa-siapa. Sehingga saudara menyandarkan dirimu penuh kepada Tuhan. Tuhan itu tempat sandaran kita. Bahkan ketika saudara merasa saudara nggak punya tempat bersandar, jatuhkan dirimu saja. Karena di bawah tangan Tuhan akan menopang saudara. Makanya saya mau ingatkan kita, beriman pada iman atau beriman pada perkataan merupakan perlawanan terhadap hakikat iman yang benar. Sungguhan. Beriman pada iman. Kamu jangan ragu. Pokoknya kalau kamu beriman, apapun yang kamu minta pasti akan dapat gitu. Bahkan saya pernah dengar ada orang ditanya begini. Saya ini lulusan SD. Saya bisa nggak jadi presiden? Dijawab tidak bisa. Loh kenapa? Karena kamu tanya. Kamu tanya berarti kamu ragu. Harusnya kamu nggak tanya, harusnya kamu beriman, makanya kamu bisa, gitu kan? Apapun yang kamu katakan akan jadi kenyataan. Jadi kalau saudara miskin, saudara bangun pagi biasakan lihat ke cermin dan ngomong good morning crazy rich. Lakukan itu setiap hari selama setahun, saudara akan lupa dengan kemiskinanmu. Karena persoalanmu sekarang kegilaan dan karena saudara gila, saudara nggak sadar kalau saudara itu miskin, ngerti nggak? Mana ada the power of words, the power of the mind. Itu ajaran gerakan zaman baru. The law of attraction. Lalu pendeta-pendeta kasih ayat ditempel di the law of attraction. Nanti baca artikel saya ya. Tulis. Yakub Trihandoko. The law of attraction. Saya jelaskan di artikel itu. Bahwa the law of attraction bergantung pada seorang bernama Yakub Trihandoko. Enggak, saya bahas tentang itu karena banyak orang Kristen berpikir kata-kata kita punya kuasa. No, kita ini manusia. Kata-kata kita tidak punya kuasa. Cuma Allah yang bisa berkata let there be light, maka terang itu jadi. Kalau saudara menganggap whatever you say it will happen, berarti saudara menganggap dirimu sebagai Allah. Tidak sih. Kita ini beriman karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Nah yang terakhir, yang diberikan Tuhan bukan cuma perjumpaan personal, bukan cuma iman yang benar, tetapi pemulihan total. Perempuan ini saudara mendapatkan keutuhan hidup dalam Kristus. Yesus berkata begini, imanmu menyelamatkan engkau. Saya suka terjemahan ini, menyelamatkan. Karena di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu bukan menyembuhkan memang. Zozo itu artinya menyelamatkan. Dan menyelamatkan itu bukan cuma dari penyakit, tapi dari bahaya, dari dosa, dari maut, dari apapun juga. Jadi zozo ini lebih luas daripada menyembuhkan. Dan Yesus berkata, pergilah dalam damai. Go in peace, bukan rest in peace, tapi go in peace. Peace itu eirene bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Ibraninya shalom. Ketika saya mengatakan shalom itu artinya bukan halo apa kabar. Bukan. Shalom di dalam konteks Ibrani itu artinya utuh. Hidupmu utuh di dalam Tuhan. Dan Yesus bertanya kepada perempuan ini di depan banyak orang. Sampai dia ngaku di depan banyak orang. Kenapa? Karena Yesus mau mendeklarasikan kepada perempuan ini di depan semua orang. Yesus mau berkata begini, perempuan ini sudah sembuh, kamu terima dia. Itu biasanya tugasnya imam. Kalau Yesus tidak ngomong begitu kepada perempuan ini di depan publik, maka perempuan ini harus pergi ke imam. Imam memeriksa dia dan menyatakan kamu sudah sembuh. Dengan kata lain Yesus bertindak sebagai imam untuk wanita ini. Di depan banyak orang Yesus berkata, perempuan ini tidak lagi najis. Saudara perhatikan baik-baik ya. Keimaman Yesus, karya dia sebagai imam yang terbesar. Itu adalah ketika dia memberikan dirinya sendiri sebagai korban bagi kita di kayu salib. Dan itu bukan cuma menyelamatkan kita dari kenajisan.
tapi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus dengan kematiannya di kayu salib, di depan publik, seolah-olah Yesus berkata begini, kalau engkau berada di dalam aku, maka engkau dinyatakan tahir, dinyatakan suci, kudus di dalam Kristus. Kristus memberikan pemulihan secara total, saudara. Bukan cuma persoalan fisikal yang disembuhkan, tapi persoalan spiritual, persoalan apa lagi? Persoalan sosialnya dipulihkan oleh Tuhan. Kita seringkali cuma berharap pada 1-2 hal, padahal Tuhan mau memberi yang lebih. Saya ingin berkata begini kepada kita, saudara. Kerusakan akibat dosa memang begitu masif, tetapi Tuhan mampu menghadirkan transformasi yang komprehensif. Kerusakan akibat dosa memang begitu masif, multidimensional. Tetapi Tuhan mampu menghadirkan transformasi yang komprehensif. Perempuan ini cuma minta satu dimensi, yaitu dimensi fisikal, dia sembuh. Tapi Tuhan mau memberikan keutuhan hidup. Berapa kali orang tua tanya kepada saya, saudara, Pak, bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya, terutama yang remaja, yang pemuda, bisa baik? Karena saya tiap kali ngomong mesti ketus, mesti bertengkar dan sebagainya. Pak Yakub tolong ajarkan saya tips parenting. Dan biasanya saya jawab begini, Anda tidak butuh tips parenting. Yang paling Anda butuhkan adalah jiwamu utuh di dalam Tuhan. Kalau engkau utuh di dalam Tuhan, jadi orang tua yang utuh di dalam Tuhan, maka engkau jadi orang tua yang give kepada orang lain, share, bukan yang menuntut. Dunia mengajarkan take and give. Kita take dulu, baru kita give. Itu transaksi namanya. Tapi di dalam Injil kita belajar give and receive. Tapi bagaimana saudara bisa mulai memberi kalau saudara sendiri tidak utuh di dalam Tuhan? You cannot give what you don't have. Saya ulang berkali-kali, you cannot give what you don't have. Saudara, kalau saudara minta supaya keluargamu dipulihkan, Tuhan akan pulihkan. Tapi Tuhan memberi yang lebih dari itu, yaitu Tuhan memulihkan engkau sendiri. Tuhan memulihkan, membuat hidupmu utuh di dalam Dia, saudara. Mungkin ada berapa banyak di antara kita yang minta cuma satu hal, padahal Tuhan mau memberi yang lebih indah dari itu. Tuhan mau membuat hidupmu utuh. Dan saya mau tutup dengan satu kalimat. Anugerah selalu menjadi pemberian yang melebihi harapan. Karena si penerima memang tidak pantas untuk mendapatkan. Anugerah selalu menjadi pemberian yang melebihi harapan, saudara. Karena si penerima memang tidak pantas untuk mendapatkan. Kita kadang-kala takut berharap karena takut dikecewakan. Kita mungkin takut berharap karena kita sudah capek berharap dan akhirnya dikecewakan. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, cara kerja Tuhan dengan dunia berbeda. Cara kerja dunia, expectation-nya segini, reality-nya segini. Tapi cara kerja Tuhan, expectation kita segini, realitinya segini. Kenapa? Karena di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, you cannot expect anything good out of it. Saya memiliki moto hidup, saudara. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan. Saya ulang sekali lagi. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan dari Tuhan. Saya nggak bisa berharap banyak di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Mari kita realistis. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudara, tidak banyak yang kita bisa expect. Tapi di samping kita realistis, kita juga hidup dengan optimis, saudara. Kenapa? Walaupun kita nggak bisa berharap banyak, tapi Tuhan bisa menyediakan lebih dari harapan kita. Dan itulah Kristus bagi kita. Dia memberikan hidupnya untuk saudara. Mungkin saudara datang mencari yang lain, mencari berkatnya, tapi Tuhan kasih yang lebih baik, yaitu memberikan dirinya untuk saudara. Mungkin saudara datang kepada Tuhan cuma mencari keberhasilan, tapi Tuhan memberikan keberhasilannya untuk kita. Bukan cuma membuat engkau berhasil, tetapi memberikan keberhasilannya, ketaatannya yang sempurna di kayu salib untuk kita. Dan itulah Kristus yang kita percayai, saudara. Kristus yang lebih baik daripada yang mampu kita harapkan. Kristus yang mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita harapkan dari Dia. Dan saya percaya He loves you more than you love yourself, saudara.
Apapun keadaanmu sekarang, mari datang kepada Tuhan. Kehancuranmu, kegagalanmu, kebodohanmu, keberdosaanmu, apapun itu, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memulihkan kita seutuhnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him.